Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di dalam buku Terapi Berpikir Positif Islami di bab kedua mengenai berpikir dan berperilaku positif dalam ajaran Islam. Ya. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali mengingatkan dan memerintahkan kita dalam sejumlah firman-Nya agar menggunakan akal kita untuk berpikir. Dalam hal ini, akal kita harus kita gunakan untuk memahami apa-apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Baik, di sini kita mengambil kesimpulan, Allah itu menciptakan akal kepada kita supaya kita gunakan sebaik-baiknya. Karena ini berarti kita dipinjamkan oleh Allah akal. Ya, barang ini punya Allah. Berarti kita harus rawat, kita gunakan sebaik-baik. Ya. Nah, jadi di sini dijelaskan kita menggunakan akal kita untuk berpikir, yaitu untuk memahami apa yang sudah terjadi, apa yang sedang ingin terjadi, apa yang telah terjadi. Jadi yang pertama itu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan sebelum terjadi. Nah, yang akan terjadi bukan sebelum terjadi, yang akan terjadi. Nah, maknanya di sini adalah seumpama nih, si Kaila sudah apa namanya dialami dengan satu hal, misalnya dapat musibah atau dapat nikmat atau dapat apapun itu seperti itu. Nah, harus dipikirkan hikmahnya apa dari kejadian tersebut. Misal, Kaila kecopetan. Ya kecopetan deh. Contohnya, naudzubillah tadi. Kecopetan, setelah itu Kaila mikir, oh mungkin aku tadi tuh nggak berhati-hati dalam menaruh tas atau apapun itu. Nah itu kan kita gunakan akal kita. Jadi berpikir positif, jangan berkata, oh ini Allah nggak baik sama Kaila. Allah nih, aduh udah berarti nggak ada yang, pokoknya kita bersuudzon lah sama Allah. Nggak boleh. Kayak gitu. Tapi kita harus berpikir positif. Oh kita ambil hikmahnya, mungkin aku harus berhati-hati lagi dalam menaruh tasnya atau apapun itu. Nah, setelah kejadian itu kita bisa memperbaiki kejadian setelahnya. Nah, setelah itu kita harus memikirkan kejadian yang sudah terjadi. Seumpama lagi belajar kayak gini, gitu loh. Berpikir kita harus, oh mungkin niatku nih salah. Perbarui lagi niat. Istiqdad, kalau bahasanya itu istiqdad bin niat, istiqdad bin wudu kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Memperbarui niat dan memperbarui wudu. Itu yang disuruh oleh Rasulullah. Istiqdad berwudu, ya, memperbarui wudu, sunnahnya seperti itu, dan memperbarui niat. Misal nih, Kayla datang sini karena malas, karena terpaksa segala macam. Perbarui niat lagi sampai di sini, masuk di sini, perbarui lagi niat itu dengan apa? Aku niat untuk belajar ilmu agama, aku ikhlas. Kayak gitu. Ketika ada mingsil apa niatnya belok, perbarui lagi niat. Ya Allah, hamba niat lagi untuk belajar lagi. Dengan seperti itulah kita berpikir. Sumpah niatnya belok. Kalau aku niat belok kan percuma aja aku belajar. Sayang banget. Aku kerugian banyak banget nih. Pahala-pahala. Kayak gitu. Maka dari itu, pikirkan lagi untuk memperbaiki niat, memperbaiki dia, dan memperbaiki niat. Seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara memikirkan apa yang akan terjadi. Contohnya bukan kita senantiasa selalu mikir, terus galau, terus enggak. Tapi dengan cara apa? Kita memikirkan, oh aku ke depannya harus lebih baik dari yang sekarang. Kemarin aku sudah ngaji sebanyak berapa juz, berapa halaman. Kemarin aku sudah datang kayak gitu eh, ke majelis-majelis ilmu kayak gitu. Aku harus lebih semangat lagi. Ke depannya aku harus nge-planning ini. Kita susun rencana. Planningnya apa? Oh, besok aku harus ngerjain sholat duha 4 rakaat. Alhamdulillah sekarang aku sudah ngajain 2 rakaat istiqomah. Tambah lagi 4 rakaat. Itu pikirkan dalam untuk ke depannya. Seperti itu sih kurang lebih. Baik, kita lanjut.
Berpikir adalah aktivitas mental yang melibatkan kerja otak. Namun, berpikir sebetulnya bukan hanya sekedar kerja otak semata, sebab aktivitas berpikir ini melibatkan seluruh kepribadian seseorang dan juga perasaan dan kehendaknya. Jadi makna di sini adalah berpikir itu bukan hanya melibatkan akal otak saja, tapi dia akan melibatkan kepribadian kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Jadi kan dikatakan kemarin manusia itu berhak melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Tetapi ingat, sesuatu itu akan dihisab di hadapan Allah nantinya. Nah, jadi di sini otomatis ketika kita pengen melakukan contoh katalah adalah kebaikan, otomatis itu kan akan memicu dengan pikiran kita adalah sesuai dengan karakteristik kita. Kalau kita pengen melakukan hal-hal yang baik, kita sudah selalu didoktrin dengan hal-hal yang baik, insya Allah kita akan melakukan hal-hal yang baik. Kayak gitu. Dan keadaan diri seseorang, kalau otak kita lagi tenang, pikiran kita lagi tenang, kita akan melakukan hal-hal yang positif, semangat, kayak gitu. Tapi kalau otak kita lagi kusut, pusing, segala macam, kita doktrin dengan, aduh masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi, otomatis kita kebiasaan adalah melakukan hal-hal negatif, kayak gitu. Nah ini, ya, itu kan berpikir dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Kita harus didoktrin dengan hal positif. Saya sekarang ini kan mengajar. Mengajar itu adalah mendoktrin, kayak gitu. Sekarang saya tanya, satu ditambah satu itu berapa? Berapa? Satu ditambah satu itu? Oke, kalau saya katakan tiga, gimana? Apakah ada hal dalil yang menunjukkan satu tambah satu itu dengan dua? Nggak ada kan? Karena kenapa? Semua itu satu ditambah satu yang kita pelajari memang dari dulu banget itu dua. Itu kan adalah doktrin yang masuk di dalam diri kita sehingga sampai kapanpun itu kita akan mengatakan satu tambah satu ini sama dengan dua. Orang yang mengatakan satu tambah satu dengan sama dengan tiga, kita bisa menjawabnya itu salah. Karena kenapa? Doktrin yang kita akan dapatkan dari dulu, ya, itu adalah satu ditambah satu sama dengan dua. Itu. Karena kenapa? Itu sudah melekat dalam jiwa kita. Itu yang didoktrin selama ini. Seperti itu. Tapi seumpama guru-guru kita dulu, guru TK, guru apapun itu bilang, satu ditambah satu itu tiga, nak. Sampai kapanpun itu, kita akan ngomong satu tambah satu itu sama dengan tiga. Satu dunia ini bilang guru satu tambah satu sama dengan tiga, sampai kapanpun satu tambah satu itu sama dengan tiga. Karena kenapa? Itu doktrin. Ini maksud. Nah, seumpamanya saya bilang, "Kailah kamu harus istiqomah segala macam ini." Keuntungan dalam mempelajari ilmu agama itu, ya, memperbarui niat atau belajar ilmu agama itu luar biasa loh pahalanya. Sampai saat kapanpun itu, Kailah akan ingat kata-kata saya ini. Aku harus memperbarui niat lagi, aku harus memperbarui niat lagi. Karena kenapa? Akan ada yang kita ingat. Contohnya saja ya, mungkin orang nyindir kita, mungkin orang pernah bully kita, ada kata-katanya itu atau perbuatannya itu yang kalian ingat sampai sekarang. Sampai kapanpun itu akan diingat. Karena kenapa? Itu doktrin dari dia. Doktrin negatif dari dia yang sampai kita ingat terus. Kamu tandain. Itu doktrin. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah semua hal ini yang bisa membuat karakter kita baik, yang menentukan sifat kita baik atau buruk itu dikarenakan oleh faktor lingkungan kita atau yang didoktrin itu apa. Biasanya yang kita dapat doktrin yang masuk di dalam diri kita itu adalah lingkungan kita. Makanya di dalam proses hijrah, kalau pengen diri kita menjadi lebih baik lagi, carilah lingkungan yang baik supaya kita didoktrin hal-hal yang baik. Karakter kita juga berubah menjadi hal yang baik. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Ada yang tanyakan belum? Atau keberatan bahasa saya tadi atau gimana? Oke, baik, kita lanjut. Kemudian menyadarinya secara utuh sehingga kita memiliki pengetahuan dan wawasan tentang suatu pikiran yang kita pikirkan pada saat itu. Itu yang saya katakan tadi. Baik, kita lanjut.
Orang yang tidak berpikir, maka akan hilang dari sejarahnya sendiri, dari lingkungan komunitasnya sendiri, sementara orang yang mau berpikir akan terlihat eksistensinya. Ia mewujud dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang lainnya. Baik, di sini adalah yang membedakan antara orang pintar sama orang yang nggak pintar tuh kayak gini. Orang yang pintar, dia akan memiliki kepekaan terhadap orang sekitarnya. Kayak gitu. Dia akan diingat oleh orang lain. Oh, ketika didengar nama, misal Kaila, oh dia tuh orang baik, atau lingkungan Kaila, misalnya teman-teman Kaila atau guru-guru Kaila, ngelihat, oh Kaila tuh orang baik, dia santun, dia sopan sama guru, dia sopan sama kami, enak orangnya, attitude-nya baik, dalam itu adalah berkat dari pikiran kita. Makanya dia akan meninggalkan satu sejarah. Tetapi terbalik, kalau orang yang nggak berpikir, ya dia semena-mena bertingkah laku segala macam, maka orang akan mengingat ada apa dia akan kehilangan sejarah dari orang-orang tersebut. Sejarah-sejarah bayan ya, kayak gitu. Dia akan menimbulkan yang diingat orang lain, oh, udahlah kau salah sama dia. Dia tadi itu nggak baik. Dia pernah ngebunuh orang, dia pernah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kan karena kenapa? Perbuatan kita sendiri. Gara-gara kita nggak mikir efeknya gimana. Ketika aku melakukan kayak gini, efeknya gimana. Kayak gitu. Ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan kita itu terkadang kata orang adalah berpikirlah sebelum bertindak. Karena perbuatanmu itu akan diingat dan akan menimbulkan suatu efek terhadap seorang di sekitarmu. Kayak gitu. Dalam ajaran agama Islam, eksistensi seseorang manusia sangat dijunjung tinggi. Setiap muslim wajib memiliki kewajiban-kewajiban yang menunjukkan eksistensinya. Bagaimana eksistensi muslim itu ada kala dari seorang pikiran menghasilkan perilaku-perilaku Islami. Maknanya gini, kita yang mengaku sebagai beragama Islam, kita akan menimbulkan suatu kegiatan atau suatu hal yang menunjukkan keislaman kita itu. Kayak gitu. Contohnya adalah kita di dalam agama Islam diajarkan di sini tulisannya adalah rahmatan lil alamin, yang memiliki cinta kasih dan sayang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita akan tunjukkan kepada orang-orang lain, baik itu yang seagama, baik itu mungkin yang berbeda agama sama kita, kayak gitu. Atau yang berbeda pandangan sama kita tunjukkan, ini yang aku pelajari, kayak gitu loh. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kasih tahu kayak gitu. Kita terapkan, misal dari cara minum, ya kan? Kalau orang Kristen itu kebanyakan, maaf, orang yang non Muslim, mereka banyak minum itu pakai tangan kiri, kayak gitu. Karena kenapa? Wallahu alam ya. Mungkin entah itu tradisi mereka atau apa, wallahu alam. Tapi kalau agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Minumlah pakai tangan kanan. Itu kita tunjukkan, ini loh yang diajarkan oleh Rasulullah, ini yang kami anut, ini yang kami percayai. Kita minum pakai tangan kanan terus. Itu yang menunjukkan ada ciri dalam diri kita. Semuanya itu akan tergantung pada pikiran kita bagaimana. Kayak gitu. Kita pengen ngamalin atau tidak. Kayak gitu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa diri kita ini benar-benar diajarkan hal kebaikan. Kan banyak tuh orang tuh zaman sekarang kan takut sama orang-orang yang terlalu Islam banget. Takut. Karena kenapa? Itu tadi. Mereka melihat oknum-oknum yang mengatakan Islam itu ya kayak gitu. Ya kan? Orang-orang yang bercadar. Takut. Gara-gara itu tadi. Yang mereka lihat di TV apa? Mengepung, segala macam. Kayak gitu. Tapi sesungguhnya nggak kayak gitu. Nah, makanya dari itu kita harus tunjukkan. Ini pikiran positif kita. Ini loh yang diajarin sama Rasulullah. Hal yang kebaikan. Rahmatan lil alamin kok. Ya kan? Malahan di dalam Quran itu dijelaskan, tidak akan aku ciptakan, uh, aku menciptakan Muhammad itu karena untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kayak gitu. Nah itulah kalau kita mengaku apa namanya itu penggemarnya Rasulullah, fansnya Rasulullah, ya. Maka dari itu kita harus menunjukkan, oh aku ini benar-benar ngefans kepada Rasulullah, kita tiru. Biasanya ya, orang yang kalau sudah ngefans sama orang, sama satu orang nih, dia ngefans, dia akan ngikutin. Baik dari fashionnya, baik dari cara berbicaranya, baik dari cara apapun itu.
akan diikutinya. Contoh aja, contoh simpel, BTS. Lihat fans-fans mereka, mereka akan mengikuti, ya kan? Cara berpakaiannya, cara ininya, mungkin cara mereka ngedance-nya, apa segala macam, ya kan? Karena kenapa? Itu cinta. Mereka ngefans. Sekarang kita cinta, mengaku cinta sama Rasulullah. Tunjukkan, ya kan? Kita itu sebagai fansnya Rasulullah. Kayak gitu loh. Kita tunjukkan ini loh yang diajarkan sama Rasulullah itu. Kita tiru. Apalagi orang-orang yang cowok, itu wabil khusus. Menggunakan syariatnya Rasulullah. Salah satunya menggunakan siwak dan segala macam. Pewangian, kalau cowok, ya kan? Itu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya itu dibutuhkan oleh akal pikiran. Kalau orang yang nggak berpikir, nggak mungkin sampai segitunya. Mereka kalau, apa namanya itu, berpikir. Sementara itu, keilmuan Islam telah banyak menghasilkan peradaban besar. Dan itu semuanya hasil dari berpikir. Salah satunya, apa namanya itu, Buya Hamka menyatakan bahwa agama Islam sangat menghormati akal. Sebab tidak akan tercapai ilmu jika tidak ada akal. Sebab itu Islam adalah agama ilmu dan akal. Dan juga, ya, kalau kita mengambil filosofi nih, di dalam sholat itu luar biasa. Mungkin ini sering sudah sampaikan. Akal ini paling mulia di dalam hidup kita. Karena kenapa? Akal paling atas. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika kapan begitu. Akal ini paling atas. Sangat dimuliakan. Yang paling hina adalah kaki. Tapi pada saat sholat, ya kan? Ini kita mengakui ini punya Allah. Kita ini minjem pada saat sholat sujud, seluruh anggota tubuh kita itu hina, sehina ini. Yang mulia akal saja hina, lebih rendah daripada lebih rendah daripada pantat kita akal. Bayangkan pada saat sujud. Ayo, tinggian mana? Kepala sama dubur, ya kan? Itu. Saking hinanya kita merasa, oh ini punya Allah semua, bukan punya aku. Aku cuma minjam. Ya itu. Ya, ini kan menunjukkan kita itu memang rendah. Seperti itu. Iya. Di dalam Quran surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman yang makna ayatnya itu bahwa ketentuan Allah harus benar-benar kita pahami. Dalam memahami ini, kita harus berpikir, apa guna memahami ketentuan Allah dalam ayat tersebut. Jadi, apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita, yang saya katakan kemarin, semua di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, semua hal-hal yang baik berasalnya dari Allah. Sedangkan hal-hal yang buruk berasal dari diri kita sendiri. Karena kesalahan kita sendiri. Karena kenapa? Manusia itu ilal khata' wan nisyan. Kayak gitu. Adalah tidak jauh dari kekurangan dan kesalahan. Nah, makanya di sini kita harus berpikir nih, Allah membutuhkan sesuatu dari kita. Misal, Allah mengambil mungkin dari ayah kita, ya, atau orang tua kita, Allah panggil mereka duluan. Misal, kita harus memahami benar-benar. Mungkin Allah pengen membuat diri kita nih lebih kuat lagi. Mungkin dipanggil orang tua kita pada saat kita kecil. Allah pengen diri kita nih lebih mandiri, lebih kuat lagi. Kayak gitu. Kita ambil benar-benar hikmahnya. Apapun itu. Ini rumus ya. Ini rumus. Ketika Allah memberikan kita, kepada kita nih, entah itu apapun itu, nikmat atau apapun itu, ambillah untuk tidak bersuuzon sama Allah. Jadi husnuzon, berprasangka baik sama Allah. Misal, saya selalu amalkan ini malah. Ketika dikasih ujian, berpikir, kata Allah kan, tidak akan aku kasih ujian kecuali hambaku itu bisa melewati. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka dari itu kita ambil kesimpulan di sini apa? Ketika Allah kasih kita ujian, pasti Allah bakal kasih kita nih kado. Allah bakal kasih kita nih kenikmatan. Tapi entah itu kapan. Jalani aja dulu. Karena kenapa? Allah tuh nggak bakal ngasih kita ini hal yang mungkin susah. Hadiahnya tuh nggak gede, nggak mungkin. Jadi segimanapun kamu, entah itu kamu dibully, kamu dihujat, kamu diapa-apain, ya,
Sampai mentalmu down, jalani ujian itu. Kayak gitu. Jalani musibah, jalani saja. Kayak gitu. Jangan sampai bersuuzon sama Allah. Jalani. Yakin, tanamkan di dalam pikiran kamu adalah Allah bakal kasih aku prize. Allah bakal kasih aku hadiah nantinya. Allah bakal kasih aku sesuatu kejutan. Contohnya aja prank. Ya, lihat video-video prank di YouTube. Itu kan mungkin ada yang parah pranknya. Tapi apa? Hadiahnya luar biasa gede. Tas channel, ya kan? Tas channel, dan segala macam. Banyak. Tas Gucci, parfum Dior. Anda nih tahu kalau brand-brand kayak gitu, cuman nggak pernah ada, belum pernah ada ya barang-barang kayak gitu, tahu doang. Nah, kenapa? Kita mengambil kesimpulan kayak gitu saja deh. Ya kan? Salah satunya itu tadi. Mereka ngeprank kayak gini, kayak gini. Ini ada challenge. Kamu pergi beli ini ke sana, akan aku kasih hadiah kayak gini. Itu kan kita sudah tahu. Orang nggak mungkin melakukan sesuatu hal kalau hadiahnya nggak gede. Apalagi Allah. Allah nggak mungkin kasih kita suatu ujian yang berat kalau hadiahnya juga nggak segede itu. Pasti Allah kasih segede. Lebih dari ujian kita. Pasti hadiah. Nah, maka dari itu, ketika Allah memberikan takdir, mungkin itu ujian, ya, segala macam, ambil hikmahnya, jalani. Pasti Allah akan balas ini semuanya dengan hal-hal yang lebih dari itu. Jalani, ya, jangan banyak ngerutuk, jangan banyak komplain sama Allah, jalani saja. Seperti itu. Lanjut, kita loncat. Nah, itu kan dijelaskan di sini adalah dan atas ketentuan takdir Allah, kita harus meyakini kebenaran kebaikan Allah. Kayak gitu. Agama Islam tidak mengajarkan kepada umat Islam untuk berpikir negatif kepada Allah atau suudzon tadi. Berharap kepada Allah senantiasa memberikan kita semua kasih sayangnya, ya kan? Dan nyatanya harapan kita itu tidak pernah menjadi omong kosong dan selalu dapat kita rasakan. Contohnya gini, ayat ini dijelaskan apa? Kita nggak boleh bergantung sama manusia. Percaya deh, bakal sakit hati kalau bergantung sama manusia. Karena kenapa manusia itu tempatnya salah, tempatnya kecewa, ya. Makanya apa ya? Bergantunglah sama Allah. Gantungkan harapanmu semuanya sama Allah. Percaya deh, Allah nggak bakal khianati. Allah nggak bakal nyakitin hati kamu. Manusia doang yang nyakitin hati. Nggak bakal ngecewain, percaya deh. Cuma Allah doang yang bakal kayak gitu. Malahan Allah itu maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Kalau kita terlalu dekat sama manusia, terlalu menggantungkan harapan sama manusia, Allah cemburu. Takutnya Allah kasih kita ujian. Supaya apa? Supaya kamu tuh ngadep sama Allah. Gedor pintunya Allah. Nemui Allah. Allah senang kalau kita temui. Apalagi pada saat kita sholat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kita merasa Allah ini manggil. Kayak gitu. Ini panggilan Allah. Seolah-olah dididit. Seolah-olah Allah telepon kita. Gitu loh. Aduh azan. Ini telepon dari Allah. Mau diangkat atau enggak nih? Allah lagi ngundang. Telepon. Angkat. Pergi. Langsung tunaikan sholat. Seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita tanamkan